bahasa Indonesia sudah berdiri sendiri menjadi bahasa yang modern gitu ya, bahasa yang beda dengan bahasa Melayu yang statusnya juga sudah beda sebagai bahasa daerah kalau bahasa Melayu di kita gitu. Tapi bahasa Indonesia dalam pasal 36 dinyatakan sebagai bahasa negara. Di dalam resolusi UNESCO itu, resolusi nomor 42C, itu disebutkan bahasa Indonesia, ya, recognition of bahasa Indonesia, bukan Indonesian language, tapi bahasa Indonesia. Ini untuk menegaskan bahwa bahasa Indonesia itu adalah nama dari bahasa ini. Bahasa Indonesia sudah pun diiktiraf sebagai bahasa rasmi ke-10 UNESCO dan ianya sangat merugikan Malaysia. Sebelum ni, Kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, tapi ditentang keras Indonesia kerana sudah tentu mereka nak ada nama Indonesia di situ. Meskipun kita tahu akar kepada bahasa ini adalah bahasa Melayu, tapi disebabkan politik ianya ditolak. Dan sekarang ni, bila UNESCO dah iktiraf bahasa Indonesia, maka lepas ni dah susah untuk kita minta ataupun nak melobi agar bahasa Melayu ini diiktiraf pula. Dan kalau kita terus membiarkan bahasa Indonesia mendominasi dunia, kita akan semakin rugi dari segi mempromosi budaya dan bahasa kita. Bahasa Indonesia mau dijadikan bahasa sidang umum UNESCO ini karena apa gitu. Nah, saya jelaskan ya, selain sejarah bahasa Indonesia yang unik, tapi bahasa Melayu itu kan sekarang sudah berbeda sekali dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia sudah berdiri sendiri menjadi bahasa yang modern gitu ya, bahasa yang beda dengan bahasa Melayu yang statusnya juga sudah beda. Tapi bahasa Indonesia dalam pasal 36 dinyatakan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia menyatakan itu adalah politik negara yang sangat menakjubkan. Bagaimana posisi bahasa Indonesia di kita? Nah, lalu kita kaitkan bagaimana Indonesia sudah berkontribusi sejak menjadi anggota UNESCO, ya, itu sekitar di awal-awal tahun pendirian UNESCO kan Indonesia sudah menjadi anggota gitu. Nah, bagaimana kontribusi Indonesia? Nah, ini di dalam mewujudkan kerukunan soft power, diplomasinya jalan gitu Indonesia ini gitu. Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi dalam sidang di United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Keputusan ini dibuat pada sidang pleno Konferensi Umum UNESCO ke-42 pada Senin 20 November 2023 di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis. Namun, keputusan tersebut rupanya memicu gelombang reaksi di tingkat internasional, salah satunya Malaysia. Meskipun tidak ada pernyataan resmi, beberapa pihak di Malaysia mungkin merasa iri melihat langkah Indonesia ini, dibuktikan dengan komentar negatif warga Malaysia di media sosial. Dalam unggahan Presiden Joko Widodo terkait keputusan UNESCO itu, sejumlah warga Malaysia ramai memberikan komentarnya. Komentar itu mengatakan seharusnya yang diresmikan adalah bahasa Melayu, sebab bahasa yang digunakan di Indonesia sendiri adalah bahasa Melayu. Menanggapi hal ini, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kemendikbudristek buka suara. Menurutnya, anggapan yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bagian dari bahasa Melayu kurang tepat. Ia menuturkan bahasa Indonesia merupakan bahasa negara, kemudian bahasa Melayu merupakan bagian dari bahasa daerah di tanah air. Karena itulah Indonesia tetap mengajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di ASEAN. Dan Indonesia mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional serta bahasa negara. Di sisi lain, Rektor Universitas Islam Antarbangsa Malaysia atau UIAM, Profesor Zulkifli Abdul Razak, justru kagum dengan perkembangan bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu hingga diakui UNESCO. Profesor Zulkifli cermat menangkap rasa gundah warga Malaysia terkait martabat bahasa Melayu yang kian merana setelah bahasa Indonesia ditetapkan UNESCO. Dirinya menilai propaganda bahasa Melayu adalah bahasa Indonesia atau sebaliknya adalah percuma, selama kebijakan pemerintah Malaysia tetap menggunakan bahasa Inggris. Termasuk teori alam Melayu hanya akan membuat Malaysia terlena mimpi masa lalu, karena tak sanggup menatap masa depan. Dalam beberapa lingkaran, keputusan ini disoroti sebagai langkah penting dalam menunjukkan pengakuan global terhadap keberagaman bahasa dan budaya.
Namun, seperti dalam setiap perubahan signifikan, ada kemungkinan muncul perasaan iri dari pihak yang merasa belum mendapat pengakuan sebanding. Namun demikian, sebenarnya keputusan ini bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks kebudayaan dan diplomasi. Meskipun terdapat potensi iri, akan tetapi keduanya juga dapat saling mendukung dan memperkuat posisi masing-masing dalam arena internasional.